Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan uh, jaringan komputer yaitu di modul 4 tentang lapisan fisik. Nah, uh, kita akan mempelajari tujuan dan fungsi lapisan fisik dalam jaringan, terus karakteristik lapisan fisik, terus kabel tembaga, kabel UTP, kabel serat optik, dan medianet kabel atau wireless. Nah, lanjut untuk karakteristik lapisan fisik atau karakteristik. Nah, untuk standar lapisan fisik sendiri, lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Nah, oleh sebab itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini diciptakan oleh organisasi teknik listrik dan komunikasi yang relevan. Nah, untuk standar perangkat keras, media, penguatan, dan persinyalan yang fisik ditetapkan dan diatur oleh organisasi standar. Adapun beberapa organisasi tersebut ada ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, TIA atau EIA, ITU, ANC atau IEE, atau FCC, TAS, dan ITSI. Nah, selain itu terdapat kelompok standar pemasangan kabel regional seperti CSA, CN, CE, NELIC, dan beberapa lainnya. Nah, jenis pengembangannya seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini untuk aplikasi sampai ke tautan data, ini adalah standar TCP atau IP yang diimplementasikan dalam perangkat lunak dan diatur oleh IETF. Nah, untuk tautan data sampai fisik itu standar lapisan fisik yang diimplementasikan ke perangkat keras dan diatur oleh banyak organisasi termasuk ANSI atau TIA dan lain-lain. Nah, untuk fungsional dari lapisan fisik itu ada komponen fisik, penguatan, dan pemberian sinyal. Nah, untuk di komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan karakter lain yang mengirim sinyal yang mewakili bit. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengkodean, nah ini adalah metode untuk mengubah aliran bit menjadi kode yang ditentukan sebelumnya. Nah, untuk persinyalan itu lapisan fisik yang harus menghasilkan sinyal listrik atau optik atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Nah, selanjutnya adalah kabel tembaga atau copper coupling.
Nah, kita mulai dari karakteristik kabel tembaganya dulu. Kabel tembaga itu merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Nah, jaringan yang menggunakan media tembaga itu karena murah, mudah dipasang, dan memiliki resistensi rendah terhadap arus listrik. Tapi itu ada kelemahannya, yaitu menjadi komputer dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Nah, ini adalah jenisnya. Kabel tembaga itu ada beberapa jenis, ketiga jenis utamanya itu ada kabel wishbone USB atau tanpa pelindung, ada ADP kabel yang terlindung, ada pelindungnya, terus ada kabel koaksial. Nah, selanjutnya itu terus apa itu kabel UTP atau unshielded twisted pair? Kabel ini merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan bus jaringan ke perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Ini. Selanjutnya itu ada kabel bridge pair terlindung atau STP. Nah, kabel ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Namun dibandingkan dengan UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Nah, selanjutnya adalah kabel koaksi. Kabel koaksi itu yang kabel koaksi atau yang disingkat dengan coax itu mendapat namanya dari fakta bahwa terdapat dua konduktor yang berbagi sumbu dengan sumbu yang sama. Nah, seperti yang yang bukan pada gambar ini. Nah, bagian yang pertama ini digunakan untuk ini digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Nah, lapisan elektronik ini dilapisi oleh tembaga plastik fleksibel yang mengelilingi tembaga ini. Nah, yang untuk lapisan dua ini adalah bahan isolasi dikelilingi oleh jaringan tembaga atau lapisan logam. Yang terakhir ini merupakan seluruh kabel yang ditutupi oleh jaket kabel yang mencegah kerusakan fisik ringan. Ini. Nah, selanjutnya adalah kabel UTP atau UTP coupling. Lanjut ke sifat-sifat kabel UTP. Nah, kabel UTP tidak menggunakan pelindung yang menangkal efek EMI atau RFI. Nah, sebagai gantinya, perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi efek negatif crosstalk. Nah, ini ada pembatalan dan atau memvariasikan jumlah lilitan per pasang kabel seperti ini. Nah, untuk standar dan konektor kabel UTP itu untuk perkabelan UTP mengatur standar yang ditetapkan oleh TIA atau TIA secara khusus menetapkan standar perkabelan komersial untuk instalasi LAN
dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan perbankan. Nah, ada beberapa elemen, ada jenis kabel, panjang kabel, konektor, transmisi kabel, metode pengujian kabel. Nah, ini untuk kategori 3 UTP, 5, dan 6. Nah, ini untuk colokan RJ45 UTP. Ini untuk roket RJ45 UTP. Seperti ini. Jadi ini bisa dimasukkan ke situ. Nah, UTP tentunya yang buruk. Ini untuk kabel UTP-nya yang buruk. Nah, ini yang diakhiri dengan terlihat perbedaannya. Ini sangat rapi. Nah, ini tidak rapi ya. Selanjutnya adalah kabel UTP syarat optik. Belum. Kabel UTP syarat optik. Nah, ini mengharuskan kabel UTP disambungkan sesuai dengan konvensi penyambungan yang berbeda. Nah, ini nanti di bahwa setiap kabel dalam kabel harus disambungkan ke dalam urutan yang berbeda, ke setting yang berbeda dalam konektor RJ45. Nah, ada jenis kabel utamanya diperoleh dengan menggunakan konvensi perkabelan tertentu. Ada Ethernet straight out dan Ethernet crossover. Ini untuk standar T56A dan T56B. Nah, selanjutnya adalah kabel syarat optik. Nah, untuk kabel syarat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena mahal, kabel ini tidak umum digunakan pada jenis kabel tembaga. Tapi kabel syarat optik memiliki syarat tertentu yang menjadikannya pilihan terbaik dalam situasi tertentu. Nah, dalam kabel syarat optik ini mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh daripada dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan yang lainnya. Nah, untuk jenisnya ada dua, yaitu ada syarat mode tunggal dan multi mode. Itu ada SMF dan MMF. Nah, untuk mode tunggal ini terdiri dari inti yang sangat kecil ini dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk menghitam satu sinar cahaya seperti yang digunakan cahaya ini ada geometri inti kaca. Nah, akhirnya untuk penggunaan kabel seperti itu ada di dalam 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan berbentuk home atau FTTH, jaringan jauh dan jaringan kabel bawah laut. Nah, untuk konektor syarat optik itu tersedia berbagai macam konektor, tapi perbedaan utamanya di antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penyambungan. Selanjutnya itu ada fiber patch cord atau kabel patch syarat optik. Ini diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multi mode. Nah, selanjutnya adalah syarat bebas tembaga. Syarat optik terutama digunakan sebagai tulang punggung untuk koneksi titik ke titik dengan lalu lintas tinggi antara fasilitas distribusi data. Syarat optik juga digunakan untuk introspeksi gedung di kampus dan banyak gedung. Karena kabel syarat optik tidak mengandalkan listrik dan memiliki kesimpulan sinyal yang rendah.
Ini untuk perbandingannya kabel UTP dan fiber optik. Nah, ini ada debit bandwidth yang didukung itu kabel UTP ada 70 Mbps sampai 10 Gbps. Nah, untuk fiber optik itu 10 Mbps sampai 100 Gbps dan seterusnya. Selanjutnya adalah unit kabel atau wireless. Nah, ini untuk media kabel atau wireless itu membawa sinyal yang mewakili dengan komunikasi darat menggunakan frekuensi radio atau ada beberapa keterbatasan kabel, yaitu adalah hambatan awan, gangguan keamanan, dan tidak bersama. Nah, untuk jenis media kabel itu ada spesifikasi LPG diterapkan ke area mengkodkan sinyal ke radio, frekuensi, dan frekuensi dan yang lainnya. Nah, ini untuk standar nih kabel itu ada Wi-Fi, itu ada Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee. Nah, untuk jaringan laner kabel itu memerlukan perangkat jaringan titik akses kabel atau AP untuk memusatkan sinyal kabel dari pengguna dan menghubungkan ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang ada, dan ada adapter NIC nirkabel yang menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke bus jaringan. Nah, ini untuk Cisco Meraki MX64W. Mungkin untuk modul 4 sampai di sini. Kita lanjut ke modul 5 di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.